anzalallahu shifaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Bari yang berjudul atau kitab yang membahas tentang pengobatan, dan kita masih membahas hadis ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Maka dari itu, untuk mempersiapkan diri dan menyimak dengan seksama, bismillahirrahmanirrahim. Wat-tabibu huwal hadiqu bit-tib. Yang dimaksud dengan tabib, pengobat, adalah al-hadiqu bit-tib, orang yang mahir tentang pengobatan. Apa sih yang disebut dengan mahir tentang pengobatan itu? Yaitu orang yang mengetahui seluk-beluk penyakit dari pertama sampai terakhir, artinya dari sampai persepan. Jadi tabib yang mahir itu yang pertama dia bisa mendiagnosa pasien, kemudian mengklasifikasikan termasuk kemana penyakit yang diderita oleh pasien. Apakah 4 yang tunggal, kering, panas, lembab atau dingin, atau 4 yang konflikasi, ada lembab panas, ada panas kering, dan yang lain sebagainya. Setelah itu dia memahami karakteristik dan sifat tanaman, karakteristik obat untuk menjadi lawan penyakit tersebut. Kemudian dia meresepkan. Maka itulah yang disebut dengan tabib yang hadik, yang mahir itu. Para ulama membagi 2 kategori pengobat. Di antaranya ada yang tabib, itu yang disebut dengan tabib yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, mutatabib. Apa itu mutatabib? Mutatabib menurut ulama yaitu man laisa lahu khibrah, bukanlah orang yang mempunyai ilmu, ilmu bil ilaj, dalam pengobatan. Wa laisa lahu syaikha ma'ruf wa tabibul hadik, dan dia tidak dikenal, wa laisa, dan dia tidaklah menjadi atau syekh ma'ruf, orang yang dikenal dalam pengobatan. Ini yang disebut dengan mutatabib. Hanya meresepkan dari misalkan paste, kopi pas dan yang lain sebagainya, begitu ya. Jadi tidak ada ilmu di dalam pengobatan, tidak paham, begitu ya, tidak paham. Maka kata Rasulullah, man tatabba wala yu'allim minhu tib fahuwa dhamun. Barang siapa yang mengobati namun dia tidak tahu ilmu pengobatan itu, maka ditanggung perbuatan itu. Kalau dengan pengobatannya kemudian menimbulkan kematian kepada pasien akibat pengobatan itu, maka ditanggung perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
bagi yang tidak pernah belajar atau belajar yang hanya sebentar tentang ilmu pengobatan, saya kira ya harus belajar lagi untuk menjadi pengobat yang mahir. Wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan tentang pengertian tabib ini, yaitu tabbu, tibbu. Ada yang bil fathi wal kasri, ada yang mengatakan dengan fathah yang dibaca dengan tabbun, ada dengan kasroh tibbun, begitu ya. Ada juga yang mengatakan mustatabbun, ya, mustatabbun ya. Misalkan dikatakan dalam kitab wamra'atun tabbu. Nah, wamra'atun tabbu, seorang perempuan yang memiliki ilmu pengobatan, tabbu bil fathi, maka dikatakan tabbu ya. Ada juga yuqalu, ya, ada juga yang mengatakan istatabbu ya. Istatabbu artinya yang memberikan resep. Ta'atta tabbu ya, artinya istatabbu itu orang yang memberikan resep pengobatan gitu ya. Ini beberapa pengertian tentang at-tib ya. Wa naqal ahlul lughah, berkata ahlul lughah ya, anna tibba bil qasr, bahwasanya kalimat tib itu dengan kasroh. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengatakan bahwasanya bil istiraq lil mudawi walid tadawi walidai, yaitu kalimat tib ini disebut menggunakan tib karena berkumpulnya antara pengobat, orang yang berobat, kemudian penyakit, begitu ya. Fawa minal adadadi ya. Jadi si pengobat ini untuk mencari mengobati itu lawannya dari penyakit tersebut. Ya, jadi kalau ada pasien ya yang bertipe dingin, maka obatnya bersifat hangat. Kalau ada yang bersifat panas pasien, maka obatnya yang bersifat dingin, itu yang disebut dengan al-adad gitu. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan pula bahwa arti kata atib lirifqi, untuk kelembutan, wa sihr, sihir, wa yuqalu li syahwah, dan dikatakan juga tib itu perempuan, walitoro iki turofi syu'ai syams, yaitu tib juga dikatakan bahwa kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ray of light gitu ya. Jadi susah untuk menjelaskannya. Jadi antum cari aja ray of light ya. Artinya itulah ya. Jadi sinar matahari yang terhalang oleh sesuatu, kemudian sinar itu seperti tergaris-garis. Yaitu namanya at-tara'iq turafi syu'ai syams, ray of light. Kemudian dikatakan pula at-tib itu ya walil hazqi bisyai ya. Jadi orang yang mahir akan sesuatu, orang yang mahir akan sesuatu. Wa tabibul hadik fi kulli syai', maka dari itu tabib dikatakan bahwasanya orang yang pandai, mahir ya terhadap sesuatu. Wa khussa bihi al-mu'alij
urfan. Namun biasanya ya kata tabib ini ya disandarkan kepada orang yang mengetahui tentang pengobatan, al-mu'alij ya, pengobatan. Wal jam'u, dan jama' dari kata tabib, jama' fil killah, jama' killah. Apa itu jama' killah? Jama' killah itu ya dari bilangan 3 sampai 10, namanya atibba. Wa fil kasroh, dan pada jama' kasroh yaitu bilangan yang lebih dari 10 ya, namanya atiba'u ya, panjang gitu. Saya kira dalam pembahasan sekarang dicukupkan ya, semoga mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.